Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk, di mana kali ini ada cukup banyak pertanyaan yang masuk di salah satu video kita ya. Dan di sini kita akan jawab satu pertanyaan dulu, yaitu dari Edlina Kusprianto ya. Di sini pertanyaannya adalah terkait eh untuk memasukkan honor penjaga sekolah itu bagaimana di Arkasnya ya, masuk ke dalam kegiatan apa, kemudian rekening belanja apa, dan uraiannya itu seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kali ini, ya seperti biasa silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan berlangganan di channel saya, silakan untuk diklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya ya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Baik, di sini terkait pertanyaan dari teman kita kali ini, Edlina Kusprianto, mengenai bagaimana cara untuk memasukkan perencanaan anggaran untuk pembayaran honor penjaga sekolah di Arkas itu bagaimana. Silahkan Bapak Ibu sekalian sekarang ya masuk ke aplikasi Arkasnya masing-masing ya. Nah, di sini tentu silahkan Bapak Ibu sekalian masuk ke bagian penganggaran, dan di sini bisa Bapak Ibu sekalian lihat bahwa di tempat kita sendiri saat ini masih perlu ada revisi. Tapi di sini belum kita revisi dikarenakan ya kalau misalkan kita melakukan revisi tentu kita tidak bisa bikin tutorial untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian terkait cara penambahan kegiatan ya, karena kalau kita lakukan revisi sekarang tentu kita harus nunggu dulu sampai ini disahkan baru kita bisa bikinkan panduan atau tutorial buat Bapak Ibu sekalian. Jadi ini demi Bapak Ibu sekalian yang bertanya, kita di sini stop untuk revisi dulu sebelum kita menjawab pertanyaannya ya. Dan kita berharap ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang setelah masuk ke bagian bos reguler ya, di sini kita akan buka dulu yang Arkas tahun 2026-nya. Nah, di sini kita tadi akan coba jelaskan terkait cara untuk menambahkan penganggaran untuk pembayaran sebentar saya lupa, penjaga sekolah ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke tambah kegiatan, dan di sini tadi sebelum kita bikin tutorial ini kita coba dulu carikan kegiatan yang sesuai untuk penjaga sekolah ini, dikarenakan di tempat kita sendiri tidak menganggarkan itu ya. Dan setelah kita coba cari beberapa solusi atau alternatif, di sini yang masuk hanyalah nanti ke dalam kegiatan pemeliharaan ya. Nanti itu akan kita jelaskan ya lebih lanjut. Namun kalau misalkan idealnya, berbicara soal idealnya tentu kalau untuk pembayaran honor maka masuknya itu ke honor. Dan kalau misalkan kita pilih honor, di sini kita ada dua pilihan. Yang pertama ada tenaga administrasi, dan yang kedua ada guru atau pendidik. Dan untuk penjaga ini ya, untuk pembayaran honor penjaga keamanan ya Bapak Ibu sekalian, penjaga sekolah lah, satpam ya. Maka tentu di sini ya paling kalau kita gunakan honor masuknya itu ke dalam pembayaran honor tenaga administrasi ya. Kemudian di sini rekeningnya itu kita ketik di sini untuk penjaga sekolah itu berarti keamanan ya. Nah, di sini masuknya ke operasional, kemudian belanja jasa tenaga keamanan. Namun di sini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian memilih kegiatan pembayaran honor tenaga administrasi, kemudian rekening belanjanya masuk ke tenaga keamanan, maka di sini untuk uraiannya tidak bisa muncul daftarnya, listnya. Jadi yang bisa muncul terkait honor ini adalah nama-nama guru yang memang sudah terdaftar di Dapodik sebagai tenaga administrasi atau tenaga keamanan. Jadi kalau kita ketikkan di sini manual itu tidak bisa ya. Nah, di sini tentu yang mungkin banyak dialami oleh Bapak Ibu sekalian
yang mana saat ini ingin menambahkan untuk pembayaran honor penjaga sekolah, tapi ternyata di sini tidak bisa ketik manual, kemudian di sini juga tidak muncul daftarnya otomatis. Maka di sini kita coba carikan solusi untuk Bapak Ibu sekalian, dan kita harap solusi ini bisa membantu. Apa itu solusinya? Ya. Nah, di sini berhubung yang akan kita bayar ini adalah untuk biaya jasa, ya, jasa keamanan, jasa kebersihan, ya, atau jasa satpam, maka di sini kita coba ketikkan jasa dan ada dua pilihan. Yang pertama di sini masuk ke program sarana dan prasarana, dan yang kedua ke standar pengelolaan. Ya, nah di sini Bapak Ibu sekalian, untuk sementara ini ya silahkan bisa pilih untuk pemeliharaan, perlengkapan daya dan jasa satuan pendidikan. Ya, di sini silahkan bisa pilih ya. Kemudian nanti di sini tetap ya, kalau misalkan ingin melakukan penganggaran untuk penjaga sekolah, maka di sini pilih untuk rekening belanjanya, belanja jasa tenaga keamanan. Kemudian untuk uraiannya di sini akan muncul otomatis pilihannya Bapak Ibu sekalian ya. Ada jasa tenaga keamanan, ada belanja jasa tenaga keamanan. Yang mana ini tidak akan muncul kalau kita pilihnya itu honor. Ya, jadi di sini untuk solusi sementara sambil kita menunggu dari markas itu menambahkan kegiatan baru yang lebih sesuai ya, maka sementara ini untuk pengajuan sekarang Bapak Ibu sekalian bisa pilih yang pemeliharaan dulu, kemudian belanja jasa tenaga keamanan, dan di sini pilih jasa tenaga keamanan ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa tentukan berapa nominalnya. Misalkan per bulannya di tempat Bapak Ibu sekalian dikarenakan ada 2 orang sehingga yang diperlukan anggarannya adalah 1 juta per bulan misalkan ya. Nah, ketika kita ketikkan di sini 1 juta rupiah per bulan, dan kemudian seperti biasa silahkan Bapak Ibu sekalian di sini bisa ketikkan jumlahnya ya. Nah, kalau misalkan memang di sini per orangnya itu Rp500.000, maka silahkan pilih di sini Rp500.000. Ya, Rp500.000. Kemudian ketikan di sini ketikan jumlah orangnya berapa. Misalkan 2 orang ya, 2 orang per bulan untuk satpamnya atau tenaga keamanannya. Ketikan di sini 2 ya. Kemudian di sini silakan anggarkan berarti Februari hingga Desember. Seperti itu ya. Dengan jumlahnya itu sama ya, 2, kemudian satuannya orang per bulan. Nah, ini mungkin memang ini belum ideal teman-teman ya, karena idealnya itu masuk ke dalam honor untuk kegiatannya. Tapi berhubung kalau kita pilih honor untuk uraiannya tidak bisa kita isi manual, kemudian juga untuk daftar yang ada di uraiannya pun tidak muncul untuk jasa yang terkait tenaga keamanan, maka mau tidak mau sementara ini Bapak Ibu sekalian kita pilih yang pemeliharaan, perlengkapan daya dan jasa satuan pendidikan. Ya, karena kenapa? Karena nanti jika seandainya saat pengajuan pengesahan ini ternyata untuk kegiatan ini ditolak, tentu nanti dari pusat dia itu akan langsung memberikan rekomendasi untuk jenis kegiatannya termasuk rekeningnya. Ya, seperti itu. Jadi ini mungkin secara tidak langsung memancing pihak markas untuk segera menambahkan kegiatan yang sesuai, sehingga nanti saat proses revisi ini kita bisa langsung mengikuti sesuai dengan panduan dari pusat, dari dinas terkait ya, seperti itu. Karena kalau kita nunggu sampai kapan misalkan penambahan kegiatan yang sesuai ini, kita pun kan tidak tahu ya kapan akan ditambahkannya. Jadi di sini berhubung kita pun tidak punya kontaknya ya, susah untuk menghubungi pusat, maka mau tidak mau kita ajukan saja dulu dengan cara ini, sehingga nanti pusat langsung akan mengetahui kebutuhan kita itu apa dan segera menambahkannya di Arkas. Dan setelah itu jika seandainya memang ini dianggap tidak sesuai, ya kita bisa langsung ikuti sesuai dengan penjelasan dari dinas terkait di saat kita diminta untuk revisi. Karena di saat kita dianggap salah, ini pengalaman saya pribadi untuk revisi yang sebelumnya itu dari pihak dinas terkait akan langsung mengarahkan kita di bagian catatan revisi. Contoh misalkan untuk kegiatan honor tenaga keamanan itu masuknya ke kegiatan yang mana, itu akan langsung diarahkan ya, seperti itu. Ya,
Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian, dan semoga ini bisa membantu ya, bisa menjadi solusi alternatif sementara ini untuk bisa cepat mengajukan pengesahan ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.